Ketika semua sudah tidur, diam-diam Haruki masuk ke kamarnya Fujita, dan dia seperti meneteskan sebuah cairan atau racun ke dalam bedak Fujita. Setelah berhasil memberikan racun ke bedak Fujita, Haruki diam-diam keluar dari kamarnya Fujita. Pada keesokan harinya, ketika Fujita bersiap-siap berangkat kerja, Fujita berdandan dulu di depan cermin, dan dia mengoleskan bedak yang telah ditaburi racun oleh Haruki. Begitu bedak dioleskan rata di mukanya, sontak Fujita langsung menjerit dan menutup mukanya. Mukanya terasa panas sehingga membuat Tuan Nakano bergegas mendatangi kamar Fujita. "Ada apa Fujita?" tanya Tuan Nakano. Fujita menjawab, "Tidak tahu Tuan, muka saya terasa panas," sambil terus menutup mukanya. "Baiklah, kamu jangan bekerja dulu. Hari ini kamu istirahat dulu," kata Tuan Nakano. Kemudian pergi meninggalkan Fujita. Karena Fujita terus merasakan mukanya sangat panas, Fujita akhirnya mencuci mukanya. Setelah mencuci mukanya, Fujita bercermin. Dia sangat kaget dan takut sekali ketika melihat wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Wajahnya menjadi rusak. Karena itu Fujita tidak berani keluar kamar. Selain merasa malu, dia tidak ingin orang menjadi takut melihat wajahnya. Seharian penuh Fujita mengurung diri di dalam kamar. Bahkan sampai malam hari pun Fujita tidak keluar kamar. Di tengah malam, akhirnya Fujita memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dia ingin mengasingkan diri ke tempat yang tidak ada orangnya. Dia sangat malu jika ada orang lain melihat mukanya. Fujita terus berjalan dan terus berjalan tanpa tujuan. Di tengah malam itu, ketika sudah berjalan sangat jauh sekali, di kegelapan malam dia melihat sesosok nenek yang tidak asing lagi. Ternyata nenek itu adalah nenek Aoki. Kemudian nenek Aoki mengajak Fujita untuk menginap di rumahnya. Sampai di rumah nenek Aoki, Fujita menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Belum selesai Fujita menceritakan kejadiannya, nenek Aoki sudah memotong cerita Fujita. "Tidak perlu kau teruskan ceritamu. Aku sudah tahu semuanya Fujita. Apa yang menimpa dirimu ini adalah perbuatan dari temanmu yang bernama Haruki. Haruki ini terus terang sangat membencimu, karena dia melihat Tuan Nakano sepertinya menaruh hati padamu. Sedangkan Haruki sangat ingin menjadi istri Tuan Nakano." Kemudian Fujita bertanya, "Lantas sekarang saya harus bagaimana, Nek?" Kemudian nenek Aoki menjawab, "Kamu tidak perlu khawatir. Kamu cuci muka dulu. Cuci muka di sumur di belakang itu. Setelah itu kamu beristirahat." Fujita menuruti kata-kata si nenek. Dia cuci muka di sumur, tempat dulu nenek Aoki dijatuhkan di situ. Sungguh ajaib sekali. Setelah Fujita mencuci muka dengan air dari sumur itu, wajah Fujita kembali sembuh dan cantik seperti sedia kala. Fujita sangat senang sekali, dan dia berterima kasih sekali kepada nenek Aoki. Kemudian di pagi harinya nenek Aoki memberikan sebuah kalung kepada Fujita. "Kamu pakai kalung ini. Kalung ini akan melindungi kamu dari orang-orang yang berniat jahat kepadamu." "Ya, Nek," jawab Fujita sambil memakai kalung pemberian nenek Aoki. Setelah itu Fujita berniat pamit kepada si nenek. Setelah Fujita pamit, Fujita berniat pulang ke rumahnya Tuan Nakano. Tapi sungguh aneh sekali. Baru saja Fujita keluar dari rumahnya nenek,
beberapa langkah saja Fujita sudah sampai di gerbang rumah Tuan Nakano. Kemudian Fujita masuk ke rumah Tuan Nakano. Terlihat Tuan Nakano seperti menanti seseorang. Ketika melihat Fujita, Tuan Nakano sangat gembira sekali. "Fujita, kamu kemana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Bukannya kamu sedang sakit?" Kemudian Fujita menjawab, "Maaf Tuan, kemarin saya mencari tabib untuk mengobati muka saya. Dan syukurlah sekarang muka saya sudah sembuh Tuan." "Oh begitu," kata Tuan Nakano. "Baiklah, sekarang kamu istirahat dulu. Kelihatannya kamu capek sekali. Hari ini kamu jangan bekerja dulu. Kamu istirahat saja." "Baik Tuan," jawab Fujita. Ternyata pembicaraan mereka ini sejak tadi didengar oleh Haruki. Haruki sangat heran sekali. Bukannya kemarin wajah Fujita itu sudah rusak, kenapa sekarang wajahnya sudah sembuh? Dan Tuan Nakano ternyata benar-benar sangat memanjakan dia. Baiklah, nanti malam aku tidak akan main-main lagi. Aku harus menyingkirkannya. Dan benar sekali, ketika tengah malam, Haruki mengendap-endap masuk ke kamarnya Fujita. Haruki sudah mempersiapkan segalanya. Dia tidak main-main. Dia membawa sebuah pisau yang sangat tajam dan sebuah karung. Haruki berniat membunuh Fujita di malam itu juga. Dan Haruki berniat memasukkan mayatnya ke karung dan akan dia buang ke sungai yang sangat deras. Pelan-pelan Haruki membuka kamar Fujita. Dia melihat Fujita sedang tertidur pulas. Dan ketika Haruki ini menancapkan pisau yang dia pegang, tiba-tiba dari dalam kalung yang dipakai Fujita itu muncul asap yang sangat tebal. Haruki sangat kaget sekali. Ini ada asap yang sangat tebal. Asap apa ya? Perlahan-lahan asap itu seperti membentuk sosok bayangan tubuh seorang nenek-nenek. Dan ternyata nenek ini adalah nenek Aoki. Tapi kali ini nenek Aoki muncul dengan wujud yang sangat menyeramkan. Dia langsung mencekik leher, bahkan dia mencabik-cabik wajah Haruki hingga wajahnya rusak. Kemudian hantu nenek Aoki ini menyeret mayat Haruki keluar rumah. Dibawanya mayat Haruki ini dan dijatuhkan ke sungai yang sangat deras. Haruki tewas dengan sangat mengenaskan. Keesokan paginya Fujita bangun dan dia sangat kaget sekali. Kenapa ya, kok kamar saya berantakan? Kemudian Fujita merapikan kamarnya. Ketika Fujita sedang merapikan kamarnya, tiba-tiba terdengar pintu kamarnya ada yang mengetuk. Setelah Fujita membuka kamarnya, ternyata yang mengetuk pintunya itu adalah Tuan Nakano. Tuan Nakano ini datang, ternyata dia ingin melamar Fujita dan berniat menikahinya. Singkat cerita, akhirnya Tuan Nakano menikah dengan Fujita dan mereka menjadi keluarga yang bahagia.